Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Anda dimana saja pun berada, sahabat Bung Darkim, tetap semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Semoga Anda selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, para pemirsa, sahabat Bung Darkim di mana saja pun berada, di sini akhir-akhir ini ada beberapa topik yang menarik di negeri ini, di Indonesia, tentang putusan pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, para pemirsa di mana saja pun berada, heboh sekali. Bahkan selain heboh, viral di mana-mana. Tapi keputusan PN Jakarta Pusat itu tentang penundaan pemilu tahun 2024 itu menurut saya sangat tidak populer sekali dan kontroversial, aneh bagi saya, aneh tapi nyata. Pemirsa dimanapun saja berada, sudah 50 tahun lebih saya dalam kehidupan ini, baru ini saya mendengar ada sebuah pengadilan negeri yang sudah mungkin hakimnya sudah banyak makan asam garam di dalam berbagai pengambilan keputusannya. Tapi yang kali ini kok sepertinya mereka tidak mengetahui apakah ini menjadi wewenang mereka atau bukan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Dikatakan mereka tidak memahami konstitusi dan undang-undang serta wewenang mereka, rasanya tidak mungkin, kalau menurut saya. Tapi kenyataannya memang demikian. Ini sebuah keputusan pengadilan yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat ini keliru. Bahkan menurut saya bukan hanya keliru saja. Kalau keliru mungkin hal-hal yang kecil. Ini suatu keputusan yang sesat menurut saya. Kenapa bisa demikian? Kok pengadilan negeri menangani kasus atau persoalan pemilu? Ini baru ini saya mendengar dan membaca di berbagai media Nah, kok aneh apakah mereka tidak tahu? Itu tidak mungkin. Apakah ini ada udang di balik batu? Ada maksud-maksud yang tersirat? Hanya Tuhan yang tahu. Bermasa kalau hal-hal pemilu yang saya tahu selama ini itu jika ada persoalan yang menyangkut masalah tahapan-tahapan pemilu, seleksi partai yang bisa mengikuti pemilu, itu kan ditangani oleh Bawaslu. Itu pertama. Bawaslu kalau pusat menyangkut partai berarti Bawaslu pusat. Tapi kalau ini dibawa ke pengadilan negeri, saya bingung juga Saya jujur aja
baru ini saya sebagai seorang akademisi ya, memang sangat membingungkan kan. Rakyat juga akan bingung ya. Nah apalagi para pakar hukum ya, saya lihat komentar-komentar mereka mengatakan ini salah, keliru ya. Nah harusnya ini yang menangani ini pertama Bawaslu ya, dengan menginstruksikan kepada partai yang mengajukan gugatan itu ya, diperbaiki lagi ya, diberi kesempatan memperbaiki administrasi yang kurang ya, supaya mereka bisa mengikuti pemilu. Kedua, kalaupun ya itu belum terselesaikan menurut partai yang bersangkutan, itu kan bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara mestinya ya, PTN ya. Nah menggugatnya ke PTN. Nah kalau memang PTN mengatakan ya itu diterima, partai tersebut bisa mengikuti pemilu, atau menolak itu supaya dilengkapi lagi, ya dilengkapi ya. Kok ini ya pengadilan negeri pusat, Jakarta Pusat menangani ini gugatan ini, dasar hukumnya apa ya? Ini kan ini tidak bedanya begini ya, kita berikan perumpamaan ya, berikan perumpamaan ya. Ini harusnya misalkan ya, ada suatu kasus ya, harus ditangani ya oleh ya, itu katakan begini ya, harus terjadinya di RT, tapi yang menangani ya misalnya ya kelurahan, tapi jobnya ya, bukan jobnya kelurahan. Nah ini sebuah perumpamaan ya, atau begini misalnya ini sebuah contoh. Permasalahan ini menyangkut persoalan ya, industri ya, misalnya menyangkut persoalan industri antara konsumen misal ya. Nah ini kan dengan produsen misal ya, tapi kok ditangani misalnya ya oleh Kementerian Pertanian misalnya ya, atau oleh ya lembaga lain yang tidak ada sangkut paut sama sekali dengan persoalan yang harusnya ya dibahas oleh ya suatu ya, lembaga yang harusnya yang mengatasi persoalan tersebut. Nah ini kok pemilu ya, hal pemilu diatasi oleh pengadilan negeri, oleh hakim pengadilan negeri ya, itu kan sesuatu yang hancur sekali, bukan hancur, kontroversial masalah. Nah apakah hakim ini tidak memahami itu? Saya tidak yakin tidak memahami, pasti memahami ya. Nah, dan anehnya juga hasil keputusannya ya, mengorbankan hak orang lain. Satu partai yang merasa dirugikan ya, tapi se-Indonesia yang ikut-ikutan rugi ya. Nah coba ini lihat ya, tuntutannya, putusannya penundaan pemilu ya,
dari 2024 sampai 2025 menghentikan tahapan pemilu. Ini keputusan apa? Ya, ada satu partai mengajukan keberatan karena tidak lolos, kurangnya administrasi, ya, yang dikibarkan oleh KPU, ya, indikasinya ini, tapi diputuskan, ya, penundaan pemilu. Aneh tapi langka, Pak Musa, ya. Lalu apakah yang lain, partai-partai lain atau rakyat, ya, seperti saya, ya, salah satu rakyat yang memiliki hak pilih, juga harus ikut dikorbankan dengan keputusan itu? Kan tidak logis sekali, Pak Musa, ya. Nah, ini kan tidak bedanya, ya, gara-gara satu kepinding membakar satu kelambu. Sungguh tidak logis, tidak logis sama sekali. Dan kalau menurut saya, bahkan keputusan yang keliru itu, yang salah itu, oleh lembaga yang tidak seharusnya menangani itu, ya, tidak perlu dilakukan banding. Abaikan saja, itu keputusan yang keliru. Kenapa keputusan yang salah oleh lembaga yang salah juga, yang bukan seharusnya menangani itu? Ya. Kenapa harus banding? Kalau banding kan artinya menurut saya itu sesuatu yang lembaga yang menangani itu benar, tapi keputusannya yang keliru, yang salah secara undang-undang, secara hukum. Tapi ini, lembaga yang menangani juga, lembaga hukum yang menangani, yang bisa ini pengadilan yang menangani juga, itu tidak seharusnya dia yang punya hak wewenang menangani itu. Keputusannya juga fatal, sesat. Mana ada, ya, gugatan itu, ya, menyangkut administrasi sebuah partai, ya, tapi putusannya itu aneh, merugikan, ya, hak-haknya partai-partai lain, merugikan seluruh pemilih yang harusnya dia bisa mengikuti, ya, pemilu pada tahun 2024. Nah, di sini, ya, wajar kalau kritikan protes yang tajam, ya, hingga saat ini bertebaran mana-mana. Wajar, ya. Harusnya itu dibatalkan keputusan itu oleh Pengadilan Negeri Pusat. Ya. Nah, itu tidak perlu diikuti oleh KPU. Nah, perlu saya, karena memang dua-duanya sudah keliru. Pengadilan yang menangani itu juga salah, keputusannya juga salah. Menurut saya, kok bisa begitu hasil keputusannya? Itu melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 itu. Di mana apa? Setiap warga negara punya hak untuk memilih setiap 5 tahun sekali, memilih, ya, wakilnya. Penundaan, ya, pemilu ini ada hal-hal yang, ya, krusial sekali. Misalnya ada bencana alam, dalam keadaan perang suatu negara tersebut, itu bisa dilakukan penundaan, ada pengecualian di situ. Bukan karena gara-gara, ya, persoalan administrasi satu partai bisa putusnya menundaan pemilu.
sesat menurut saya tuh. Hal yang sesat. Tak perlu banding dari persoalan yang persoalan itu, abaikan saja. Anggap itu putusan ya, tak ada hubungannya dengan pemilu. Bukan dianggap karena putusan yang tidak ada hubungannya. Pengadilan yang menangani juga menurut saya sangat lucu sekali. Pengadilan memutuskan hal yang sangat lucu. Kaitannya apa? Substansinya apa bisa mengambil putusan itu? Ya, hakim itu ya. Dan berani menangani hal yang bukan harusnya domainnya pengusaha. Ya. Nah, jadi saya tersenyum sendiri ya. Tersenyum apa? Putusannya lucu. Pengadilan yang menanganinya juga hakim yang menanganinya juga itu ya pada lembaga pengadilan negeri yang bukan harus pada domainnya. Memang ya, sebenarnya ini sejarah ini jangan pernah terulang kembali ya. Atau ya saya tidak berani berandai-andai ada apa di baliknya ini semua ya. Apakah ada sebuah konfigurasi sehingga muncul sebuah keputusan ini yang dilakukan oleh ya, lembaga yang bukan seharusnya yang menangani ya. Oke ya, para pemirsa dimana saja berada ya, sampai saja ya. Saya memang begini ya, gaya ngomong saya, gaya bicara saya ya. Kita ngopi dulu, ngopi pagi. Oke, kita baca dulu ya, berbagai komentar di media online ya tentang ya keputusan PN Jakarta Pusat ini yang menunda pemilu tahun 2024 ini ya. Putusan PN Jakarta Pusat soal tunda pemilu 2024 dinilai keliru. Tempo.com. Nah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan ya, Majelis Hakim keliru menetapkan putusan penundaan pemilu 2024. Bahkan ia menilai putusan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Ya jelas dalam konstitusi itu telah diatur bahwa pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali. Nah, sesuai dengan waktu yang ya telah berjalan. Misalkan sini sudah waktunya ya 2024 dilakukan pemilihan umum lagi ya. Nah, itu kan sudah sesuai waktu. Nah, penundaan itu mesti ada alasan yang sesuai juga dengan undang-undang. Ya, sesuai juga dengan konstitusi dan undang-undang turunannya. Ya. Nah, Bivitri mengatakan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Karena itu Undang-Undang Pemilu tidak diberi ruang sama sekali untuk menunda pemilu secara nasional. Nah, kalau begini ya, alasan penundaan pemilu itu misalnya dilakukan setelah dilakukan pemilu ternyata ada partai yang merasa keberatan bahwa hasil pemilu dia pada suatu tempat itu tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya.
mereka bisa melakukan sebuah gugatan. Bisa lakukan pertama ya lewat Bawaslu, kedua langsung bisa ya lakukan ya gugatan ke MK, atau sebelum ke MK lewat Pitoin dulu, atau bisa langsung ke MK. Nah, apa putusan? Misalnya putusannya ditunda pemilu untuk daerah itu, daerah sengketa yang terjadi ya kekeliruan, bisa ditunda bisa seminggu ya, sesuai dengan putusan hakim. Nah, ini juga sengketa pemilu ini wewenangnya setelah itu wewenangnya MK memutuskan ya, yang bisa mengadakan ya judicial review ya tentang sengketa itu ya. Kemudian kan tak mungkin gara-gara misalnya satu tempat ya, sengketa hasil pemilu semuanya ditunda, itu sangat tidak logis kalau apa yang seperti yang terjadi sekarang ini. Gara-gara ya satu partai misalnya mau melakukan gugatan tapi sampai penundaan pemilu, aneh tapi langka yang menyesatkan ya. Selain itu, Bivitri juga mengatakan pasal tersebut juga membatasi alasan penundaan pemilu di daerah dengan kejadian luar biasa. Ya, kalau ada kejadian luar biasa, misalnya ada ini bencana alam, di mana daerah itu yang seharusnya dilakukan pemilu sama serentak seperti yang lain. Nah, itu bisa dilakukan penundaan secara lokal, bukan secara nasional ya. Jadi ya kejadian ini ya, nanti akan selalu dikenang ya oleh para anak cucu kita. Jangan sampai jadi presiden buruk untuk kejadian yang akan datang kalau ini putusan ini yang fatal ini diikuti. KPU tidak wajib mengikuti, mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Pusat ini tentang penundaan pemilu ini. Kemudian di sini juga ya penundaannya ya ada dikatakan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ya tentang komentar tentang keputusan penundaan pemilu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pusat ini, dikomentari juga oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ya di tempo.com ya, menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024 cacat hukum. Dalam amal putusannya, pengadilan memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari ya. Itu adalah ya, cacat hukum.
ya keputusan itu. Kemudian setiap putusan memang harus dihormati dalam artian jika putusannya tidak mengandung cacat hukum ya, yang fatal dan menyebabkan menjadi tidak dapat dilaksanakan alias non executable ya, executable ya. Jadi setiap putusan memang harus dihormati dalam artian jika putusannya tidak mengandung cacat hukum yang fatal dan menyebabkannya menjadi tidak dapat dilaksanakan alias non executable. Nah, itu menurut ya Indriana ya. Putusan PN Jakarta Pusat jelas mengandung cacat hukum yang mendasar sehingga tidak dapat dilaksanakan. Ya, ujar ini dalam keterangannya Jumat 3 Maret 2023. Ya, hampir semua ya, pakar hukum tata negara mengatakan ya, yang sudah memberikan komentarnya mengatakan bahwa ini cacat hukum keputusan dari pegawai ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tentang penundaan pemilu tahun 2024. Ya. Jadi saya katakan jangankan para pakar hukum ya, sekira anak SD, SMP, SMA yang membaca konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu sudah tahu. Kan tidak mungkin Pengadilan Negeri Pusat Jakarta itu tidak tahu. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Wahai, ada apa di balik itu semua? Apakah betul mereka tidak memahami? Saya tidak yakin sekali. Ya. Oke, pemirsa. Dan ini menyebutkan kesalahan dari cacat mendasar yang dilakukan majelis hakim adalah memutuskan perkara yang bukan yurisdiksinya alias wilayah hukumnya. Gimana lah? Yang harusnya menanganinya itu pertama Bawaslu, kedua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ketiga Mahkamah Konstitusi. Itu pun kalau sudah pemilu dilakukan ada sengketa hasilnya. Dan yang lainnya yang bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pemilu jika misalnya ya gugatan seperti yang lalu ada gugatan dari tokoh masyarakat tentang ya, sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Nah itu pas gugatannya tergantung kepada bagaimana hasilnya, lembaganya sudah pas, cuman hasilnya ya apakah itu sudah layak untuk kembali lagi pada proporsional tertutup atau terbuka, itu pokoknya tergantung pada putusan MK. Nah ini yang ini aneh ya, kan tidak bedanya artinya ya, sebuah kelurahan ini andaikan ya perumpamannya A memutuskan menyelesaikan persoalan DRT yang ya, kelurahan B ya, bukan wewenangnya. Apakah PN Pusat tidak terpikirkan hal yang demikian? Saya tidak yakin. Syarat jadi hakim ya tentunya apalagi ya memutuskan hal yang penting. Hal yang begini tidak mereka pahami, saya tidak yakin sama sekali. Apakah ini ada hubungan ya, dengan sebuah wacana opini-opini yang menginginkan penundaan pemilu di luar putusan ini sebelumnya? Ya, hanya Tuhan yang mengetahui, kita tidak memahami. Tapi kita juga heran.
apakah mungkin PN Jakarta Pusat ini tidak memahami tentang kewajibannya, haknya, wewenangnya? Saya tidak yakin. Nah, oke, para pemirsa, ini seru. Nah, kenapa menyangkut kepentingan hak orang banyak tentang pemilihan umum ya. Nah, dan kemudian kita lihat di sini Bivitri mengatakan ya, memang ada di pasal 400-an yang menyebut pemilu di daerah. Sekali lagi di daerah, bukan nasional. Istilahnya pemilu susulan, kata Bivitri melalui keterangan video pada Sabtu 4 Maret 2023. Selain itu, Bivitri juga mengatakan pasal tersebut juga membatasi alasan penundaan pemilu di daerah dengan kejadian luar biasa. Misalnya, kata dia adalah adanya bencana alam atau keadaan darurat lain yang mengharuskan pelaksanaan pemilu di daerah harus ditunda. Itu mengundang. Jangan mengambil putusan yang kontroversial terhadap undang-undang tentang hal tersebut. Misalnya ada gempa bumi seperti di Cianjur misalnya kemarin gitu katanya, itu contoh. Kalaupun pas sedang ada pemilu dilakukan, berarti daerah tersebut bisa ditunda dengan waktu yang diatur kemudian oleh KPU bersama Bawaslu Menunda pemilu selama beberapa bulan itu boleh, tapi tidak secara nasional, kata dia. Bivitri juga mengatakan putusan pengadilan negeri ini tidak bisa menetapkan penundaan pemilu sebab menurut dia hal tersebut bukan ranah pengadilan negeri untuk menetapkan penundaan pemilu. Tidak melalui putusan pengadilan, tapi melalui peraturan KPU, kata pengajar sekolah tinggi hukum Jentera tersebut. Nah, semua orang mengatakan itu yang putusan PN itu tentang penundaan pemilu memang fatal, keliru, salah bahkan, bukan wewenangnya, dan hasil putusannya juga salah. Kalau menurut saya, KPU tidak harus mentaati, tidak harus menunggu banding tentang putusan. Lanjutkan putusan ini, anggap saja tidak pernah ada. Itu menurut saya. Ya bagaimana mau mengikuti lembaga yang tidak harusnya menangani itu, menangani hal yang bukan kewenangannya. Putusannya juga jauh panggang dari api putusannya. Karena mungkin
Misalkan ya, ada satu negara ya, dan ada warga negaranya melanggar di luar negeri, misal ini sebuah misal, tapi yang dihukum oleh luar negeri itu seluruh ya warga negara yang ada di negara tersebut. Yang bersalah satu tapi yang dihukum semuanya. Logis tidak itu? Itu perumpamaan ya. Kenapa tidak mikir? Atau ada yang tersirat dari itu semua? PN ya, kata pusat harus berani katakan dengan publik. Misal ada indikasi tekanan-tekanan, biar rakyat tahu. Kalau ada ya, kalau ada ya berarti memang murni kekeliruan dari PN kata pusat ya. Tapi saya rasanya tidak yakin sekali ini merupakan keputusan ya yang kontroversial ini tidak diketahui ya. PN di kota pusat, hakimnya itu tidak memahami itu. Saya sangat tidak yakin sekali ya. Nah, mereka pasti orang-orang yang sangat berpengalaman di pengadilan. Tapi kok bisa begini ya, fatal hasilnya, merugikan semua warga negara Indonesia kalau penundaan pemilu itu betul-betul dilakukan oleh KPU ya. Nah, oke. Para pemirsa di mana saja berada, sahabat Bunda Kim ya, jadikanlah ini ya sebuah sejarah yang ya tidak seharusnya kita contohi untuk ke depan. Jangan pernah diikuti ya, keputusan hakim yang seperti ini ya. Hapuskanlah keputusan itu. Karena apa? Betul-betul kontroversial dengan konstitusi dan undang-undang pemilu itu sendiri ya. Ya semoga lah hal ini tidak ada indikasi ya, sesuatu ya tanda kutip ya, sebuah konfigurasi ingin pemilu itu betul-betul ingin ditunda karena alasan-alasan kelompok dan oknum tertentu. Semoga itu tidak ada, betul-betul murni sebuah kesalahan dari hakim di pengadilan negeri ya Jakarta Pusat itu ya, untuk tujuan penundaan pemilu tahun 2024 ini ya. Saya sebagai akademisi sangat menyayangkan sekali ya, keputusan ini bisa terjadi. Tidak populer sama sekali, bahkan merugi hak semua rakyat Indonesia yang telah bisa melakukan pemilihan pada tahun 2024 ya. Nanti kalau rakyat marah pada menggugat, bagaimana ya? Karena mereka punya hak yang kok bisa dibatalkan oleh ya satu pengadilan, oleh hakim ya, menghilangkan hak-hak seluruh rakyat Indonesia, hak pilihnya. Hak pilih kan merupakan ya hak asasi mereka sebagai individu,
sebagai warga negara. Apakah mungkin gara-gara ya menyelesaikan ya satu partai langsung mengorbankan ya hak semua partai, mengorbankan hak semua warga negara yang sudah memiliki hak untuk hak pilih dan untuk hak dipilih. Itu sangat fatal sekali, tidak logis menurut saya. Jangan diikuti, lanjut terus KPU, kita dukung KPU ya, supaya tahapan-tahapan ini terus sampai ya dilakukan pemilu pada tahun 2024 ya. Ini kan kontroversial sekali kalau menurut saya. Kami tidak menunda pemilu, cuma tahapannya jangan dilakukan. Apa bahasa apa tuh? Kan ambigu sekali, mengandung makna yang ya tidak jelas. Ya. Kami minta tahapan pemilu dilakukan dari awal. Tahapan yang sekarang ini dihentikan. Kami tidak menunda pemilu. Aduh, gimana bahasanya seperti itu? Saya tadi malam dengar di ya, YouTube ya, walaupun itu sudah siaran ulang yang dinyatakan oleh salah satu hakim ya, oknum hakim di pengadilan negeri ya pusat ya. Ini bukan penundaan pemilu, tapi penghentian tahapan pemilu 2024. Lalu bedanya di mana? Penundaan kan menghentikan tahapan pemilu sama dengan menunda pemilu. Bagaimana bisa sampai lakukan ya pelaksanaan pemilihan umum kalau tahapan-tahapan yang tidak dilakukan? Itu bahasa apa? Ya. Semua orang tahu itu keliru, bahasanya salah bahasanya. Ya. Tidak ada kata berkelit lagi. Akuilah bahwa keputusan itu keliru. Hakim harus mengakui itu. Hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus ini, persoalan ini harus secara jiwa besar diakui bahwa itu putusan yang keliru. Udah, titik. Tidak menimbulkan ya, suatu kegaduhan. Ya. Biarkanlah rakyat konsentrasi untuk mensejahterakan kegiatan ekonominya. Jangan buat gaduh lagi dengan hal-hal yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Apalagi kalau kita yang memahami undang-undang, memahami hukum, tapi kita sendiri yang melanggar hukum, misalnya. Itu persoalan yang berat, yang fatal sekali menurut saya. Oke, ini sebuah pencerahan. Saya sebagai akademisi mengamati. Saya malam-malam ya baca, buka YouTube, buka Google, baca berita online, ya. Saya amati sungguh kata bahasa ini keputusannya sungguh terlalu ya. Terlalu lucu ya. Terlalu kontroversial, terlalu besar ya. Semoga ini tak akan bisa terulang kembali, jangan sampai terulang kembali ya, yang lucu-lucu begini ya putusannya ya. Oke, kalau masa sahabat Bundar Kim dimana saja pun berada, semoga ini sebagai sebuah pencerahan bagi kita semua ya. Semoga sejarah ini tidak akan terulang kembali. Kita bisa ya belajar, harus berani mengatakan ya, katakanlah yang sejujurnya, kata sebuah lagu ya. Nah, dan supaya tidak ada dusta di antara kita.
Nah, ya, sehingga rakyat merasa sejahtera dan bahagia, hak-haknya bisa diperhatikan. Ya, oke pemirsa, sahabat Bunda Kim dimanapun saja berada, ya, sampai jumpa kembali. Jangan lupa kalau Anda ikhlas untuk melakukan subscribe, like, and share, lakukan itu supaya bisa ketemu dengan ya berita-berita atau konten-konten saya untuk selanjutnya. Ya, saya Bunda Kim banyak mengucapkan terima kasih pada pemirsa semuanya dimana saja berada. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses.